saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini Aki mengantar untuk beberapa malam ke depan. Aki kemarin beberapa hari yang lalu Aki diundang oleh Juang Kencana Kabupaten Subang. Beliau adalah pergantian atau perkumpulan itu pergantian pimpinan periodenya, tapi ternyata terpilih lagi si Ambu Awang. Si Kolot Kalapa begitu ya. Usianya sudah menjelang 74 tahun tapi masih lincah kemana-mana. Alhamdulillah. Itu untuk periode 2023-2026. 3 tahun ya. Kemudian Aki menghadiri sebagai salah satu mantan dari Subang ya, mengucapkan selamatlah. Mudah-mudahan perjalanan Juken Subang akan semakin bagus untuk diri pribadi dan untuk masyarakat bangsa dan negara. Aki ditugaskan juga oleh lini lapangan untuk mencari informasi tentang bagaimana situasi institusi kondisi masa ini. Jadi masa yang lalu, sekarang, dan apa yang harapan masa mendatang. Kebetulan Aki ke Subang, atau bukan kebetulan ya, Aki suka tidak disebut kebetulan ya, itu di Parang Aki ke Subang, sekaligus alhamdulillah di Subang bisa ketemu berbagai lapisan. Yang pertama, tidak nyangka Aki juga Pak Bupati datang ya menyaksikan pelantikan. Kalau pelantikannya kan oleh Ketua Juang Kencana Jawa Barat si Kang Lili, tapi ini menyaksikan. Beliau menyambut dan beliau sangat respon. Karena beliau salah satu anggota dari Juang Kencana Subang. Kenapa? Karena beliau mantan kepala BKKBN tingkat desa. Pensiun. Hanya pensiunnya dini. Kemudian berjuang dan alhamdulillah menjadi bupati. Karena beliau memang orang Subang. Kalau PLKB-nya beliau adalah orang Bekasi. Di Bekasi waktu itu. Jadi Aki mewawancara bagaimana tentang institusi ini, karena Subang itu seperti eksis gitu. Agak berbeda ya. Pos KB dapat motor, Pos KB dapat laptop, Pos KB dapat seragam, piknik dan lain sebagainya lah. Sampai yang namanya dengan kebutuhan-kebutuhan itu banyak dipenuhi Pos KB desa itu. Nah, sementara Aki ingin tahu apakah hanya gebiar di bidang anggaran, sedangkan mekanisme, tupoksi, dan lain sebagainya bagaimana. Nah, ini pernyataan Pak Bupati yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua Aki minta kepada Kepala Dinas DP3 AKBP DP2 AKBP 3K. Aduh ya. P3KB begitulah pokoknya Kepala Dinas KB begitu Cenunung, itu juga NIP-nya 38. Begitu, kemudian ada lagi beberapa orang. Di antaranya adalah para kepala UPTD. Yang wanita semua Aki tanya. Itu ada 5 orang Aki wawancara. Ini akan berseri nanti. Bagaimana pendapat mereka? Mereka itu ada yang mengatakan bagus, ada kejelekannya, masalahnya. Dan yang terakhir Aki bertanya kepada para kepala desa. 2 orang kepala desa menyatakan ngerti bareng dengan Pos KB. Tapi apakah Pos KB sebagai apa di situ? Apa hubungannya antara dia sebagai yang punya Pos KB yang membuat SK dengan pembinaan yang dari pusat atau jalur BKKBN-nya? Ini yang kemarin didiskusikan. Mudah-mudahan beberapa edisi ke depan ini nanti akan dipandu oleh Bu Tiwi ya dari Linlab.
ini memberikan wawasan kepada kita, karena Pak Deputi, karena Pak Made ini akan membuat satu regulasi tentang bagaimana institusi kita yang sangat bersebar. Aki tidak akan mengurai ke satu, tapi yang jelas sampai Pak Bupati mengatakan bahwa pos KB desa itu bisa menjadi pengganti fungsinya Juper zaman dulu. Karena dengan pos KB desa itu dia akan mengerti baik itu ibu hamil maupun segala macamnya itu karena orang KB. Kemudian para UPTD itu sangat agak labil, ya. Sampai pos KB itu kalau diberi anggaran itu mengambil anggarannya UPT katanya begitu. Dan lain sebagainya lah. Ada yang mengaku dia sebagai kader lain padahal dia itu sampai bisa begitu itu karena KB. Ini Aki wawancara dengan Bu Ida, dengan Bu Susi, yaitu UPTD Jalan Cagak, Binong dan lain sebagainya ya. Dan nanti juga kepala desa, yaitu Desa Jalan Cagak dan Desa Cikumpai ya. Desa Jalan Cagak, Desa Cikumpai, Kecamatan Jalan Cagak yang dekat Ciater itu ya. Itu juga akan memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya pos KB di masa yang akan datang ya. Kenapa Aki hanya ke Subang saja Ki? Ya ini kan kalau Aki kan mohon maaf ya. Jadi kemampuan Aki itu dari segala sudutnya ya sampai di sini gitu ya. Ya mungkin Aki juga bisa menggali di Sumatera, tapi Aki naik apa ke sana? Ngojek? Tidak mungkin ya. Ini juga ada bantuan-bantuan sedikit dari beberapa orang yang sehingga Aki bisa membuat beberapa video ini ya. Tolong kita simak saja, kita dongengkan saja. Aki tidak daerahisme, tidak. Aki berbicara, hanya Aki itu kan kalian juga tahu, di pusat itu hanya 1 tahun. Dari 40 tahun Aki dinas itu, di pusat hanya 1 tahun. Jadi terbatas pengetahuan Aki seluruh Indonesia. Yang kedua, ya Aki sekarang tidak ada kesempatan untuk mencari ke sana. Begitu Aki waktu ke Banyuasin atau ke Sumut, kan Aki banyak cerita tentang Sumut, banyak cerita tentang Banyuasin. Nah ini tolong nanti video ini disambung dengan pernyataan Pak Bupati tentang pos KB desa. Waktu itu Aki agak terburu-buru, tadinya mau di dalam umum, tapi kan susah merekamnya. Pak Bupati sudah ditunggu di tempat lain, saking asiknya di Paguyuban Juang Kencana sehingga tidak terasa waktu. Tiba-tiba dari sana sudah telepon dari sini. Tapi Aki nyelang di tengah jalan, minta supaya Pak Bupati memberikan statement. Hanya kurang lebih 1,5 menit juga enggak. 1,5 menit lah begitu Pak Bupati. Tapi ini adalah bagi kita. Dan insya Allah kalau Pak Bupatinya bisa membeberkan nanti pada saat kita menyusun regulasi ini, insya Allah Pak Bupati bisa datang sana, baik itu virtual maupun datang dengan sendiri ya. Terima kasih, kita ikuti terus beberapa episode ini, nanti akan diatur oleh tim medianya di lini lapangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita lanjutkan dengan video Pak Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati seluruh Indonesia yang suka mendengarkan dongeng Aki bertanya, kenapa di Subang itu institusinya bisa dapat motor, bisa dapat laptop, dan mendapat biaya yang paling gede. Itu mohon itu aja. Sepengetahuan saya, Rengse acara, kinaya ramah tamah lah. Yang pertama petugas pos KB di tingkat desa. Kalau dulu ada Jupen ya, ternyata sekarang ini yang lebih efektif untuk penyampaian harapan pemerintah dalam rangka membangun Indonesia ini. Kalau di Subang membangun Subang ini, itu titik yang paling tepat menyampaikan hal itu dalam rangka untuk perbaikan kesehatan pendidikan maupun terkait tatanan ekonomi, itu adalah pos KB, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Subang sangat concern terkait hal itu. Akhirnya
karena ini yang menjadi titik pusat untuk keberhasilan membangun Indonesia, ya kami serahkan bantuan untuk pos KB masing-masing 1 unit motor maupun laptop. Mana begitu? Terima kasih. Ya, Terima kasih. ya, 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 ya.